Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geng Rizky Ramadan. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari hasil download virtual machine kali Linux ya pada part sebelumnya. Yang dimana pada part kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kali Linux. Yang dimana di sini tujuannya objektifnya yaitu kita membiasakan diri kita menggunakan UI dari Kali Linux atau Linux Shell ya. Jadi UI Linux di sini Linux ini bersifat open source ya, yang berarti sumbernya itu terbuka, yang mana cepat, reliable itu andal ya. Oke, it's required berarti Linux dan berukuran kecil ya. Linux ini hanya membutuhkan sedikit, artinya sumber daya perangkat keras untuk dijalankan dan sangat di customisasi ya. Oke, jadi sumber daya yang dibutuhkan dalam yang kita gunakan Kali Linux virtual machine ya, yang sudah kita download kemarin. Di part 1 ini kita membiasakan diri kita menggunakan UI atau user interface dari Linux ya. Jadi sistem operasi di sini Kali Linux itu sangat menggunakan antarmuka yang sudah familiar bagi kebanyakan orang ya, tetapi ada beberapa yang bisa kita lakukan melalui baris perintah yang ada di Linux ya. Kayak layaknya desktop di sini. Kali Linux ini memiliki icon-icon yang mewakili hal-hal seperti icon across the top, yang berarti kayak tempat sampah, taskbar ya, kayak Windows ya. Oke, di sebelah kanan panel di sini kita langsung aja ke bagaimana kita menggunakan terminal ya pada Linux ya. Di sini contohnya ada perintah man, yang mana untuk learn about the main spec open terminal. Oke, kita lihat ya. Kita buka. Sebelum itu kita login dulu menggunakan username kali. Oke. Dan password kali ya, yang sudah dibuat oleh Cisco. Oke, kita buka ya terminalnya. Nah, jadi di sini itu banyak pilihan option ya, perintah yang ada di Kali Linux, manage segala macam. Yang mana untuk keluar dari perintah ini kita menggunakan
queue ya, yang mana untuk memanggil perintah melalui shell cukup ketikkan namanya, akan mencoba menemukan di jalur sistem dan mengeksekusinya. Jadi nanti kita keluar dulu ya. Di sini terdapat perintah-perintah komen yang ada di uh, Kali Linux. Oke, kita split aja ya. Ya, dimana ketika kita ketik mv itu di sini missing file open ren try mv help for more information, yang dimana perintah mv ini memindahkan atau mengganti nama file dan direktori ya. chmod itu dia mengubah izin berkas, lalu ada chown mengubah kepemilikan ya, jadi change owner ini owner ya, kepemilikan. Terus ada pwd yang mana menyalin data dari sistem ya, yang lalu ada su yang mana menampilkan nama direktori saat ini. Adapun sudo ya di sini, yang dimana mensimulasikan ya login sebagai pengguna lain atau pengguna super. Selanjutnya ada kita sorry, di sini ada PS ya, lupa yang mana menampilkan nama direktori saat ini ya, PS situ sudo, yang mana su ini mencam oke kita ulang aja karena di sini kita ternyata banyak yang kelewatan ya. Yang tadi sudah dijelaskan, mv ini move itu atau rename itu memindahkan atau mengganti nama ya pada directory. Nah, change mode ini dia tuh memodifikasi hak milik ya, izin berkas lah, mengubah izin berkas. Nah, chown itu mengubah kepemilikan file, yaitu change owner ya kalau itu. Nah, di sini dd itu yang mana menyalin data dari masuk ke input itu masuk ya, to on output keluarannya, dari masukan ke keluarannya. Di sini ada pwd yang mana menampilkan nama directory saat ini, display the name of the current directory. Selanjutnya di sini ada PS ya, yang dimana di sini list the process that are currently running in the system, yang artinya di sini mencantumkan proses yang sedang berjalan dalam sistem. Jadi dia menampilkan list ya. Oke, ada perintah su yang mana simulation login, mensimulasikan login sebagai pengguna atau sebagai super user. Lalu sudo di sini runs command as a super user by default, itu menjalankan perintah sebagai pengguna super user ya secara default atau pengguna lainnya. Selanjutnya di sini ada grep ya, yang sudah kita jalankan kemarin, yang dimana use to sort for specific string, yang mana digunakan untuk mencari rangkaian karakter tertentu dalam suatu berkas atau keluaran perintah lainnya. Selanjutnya di sini ada if config
yang dimana use to display digunakan untuk menampilkan atau mengkonfigurasi informasi terkait if we don't kartu terkait informasi di sini. If config di sini akan menampilkan konfigurasi kartu jaringan saat ini. Dengan catatan meskipun masih banyak digunakan, perintah ini tidak digunakan lagi. Gunakan use IP ya, use IP untuk sebagai gantinya. Selanjutnya ada apt-get yang mana use to install, configure, and remove packet on Debian. Yang mana digunakan untuk menginstal, mengonfigurasi, dan menghapus paket pada Debian dan turunannya. Di sini ada iw config ya di sini. Use to display or configure dimana di sini digunakan untuk menampilkan atau mengkonfigurasi informasi terkait kartu jaringan ya, dan masih ada lainnya dimana shutdown ini untuk mematikan komputer ya. Terus ada cat digunakan untuk mencantumkan isi suatu berkas ya. Lalu yang mana digunakan untuk menampilkan dokumentasi perintah tertentu yang seperti udah kita jalankan ya. Yang mana page you man ya. Oke, di sini selanjutnya ada ls ya. Di sini kita praktekkan, yang mana kita bisa lihat di sini menampilkan berkas ya di dalam suatu directory. Kalau Windows kan dia langsung ada, kalau di perintah Linux itu kita menggunakan ls untuk melihat dokumen apa aja yang ada di dalam komputer kita. Lalu ada perintah cd ini untuk change directory ya. Lalu ada mkdir itu membuat directory, cp itu menyalin file dari directory ke sumber tujuan ya. Lalu ada move, memindahkan atau mengganti nama directory. rm ini remove file, berarti menghapus file directory. Grep ini mencari rangkaian karakter yang sudah ya. Lalu cat ini juga mencantumkan isi suatu berkas dan mengharapkan nama berkas sebagai parameter. Di step kedua itu di sini ada langkah-langkahnya dimana kita akan membuat directory ya, memindahkannya dan melihat daftar ya. Oke, kita di sini lihat pwd, kita akan menampilkan directory saat ini ya, kita berada di mana ya. Oh, di sini kita berarti ada di home kali Linux. Lanjut, kita pindah ke kalau mau pindah di directory itu cd/home/kali ya. Oke, di sini sudah pindah ya. Lalu kita melihat daftar bekas folder yang ada di directory saat ini ya, dengan perintah ls-l ya. Nah, di sini terdapat, bisa kita lihat ya, berkas-berkas apa aja sih yang ada di
sistem kali lirik ini. Lalu kita di sini akan membuat folder yang bernama kali folder ya, mkdir kali folder. Oke, satu. Oh sorry, oh salah ya, kita pencet atas saja, kita mkdir. Nah, kita ls di sini terlihat bahwa ada folder kali folder ya yang udah kita buat. Pokoknya di sini bisa buat berapa kali ya, tidak ada batasan untuk buat folder. Ketika kita ls min l itu menampilkan folder yang ada di berapa kali yang ditampilkan yang ada di sini. Coba kita buat lagi ya, di sini mkdir kali folder 3 ya. Oke, kita tes ya change directory ya. Tadi kan kita dari home nih, home slash kali, kita cd ke home slash kali slash kali folder 3. Oke. Nah di sini kita sudah lihat ya, kalau udah direktorinya itu berhasil pindah, maka dia akan seperti ini tampilannya. Lalu di sini kita menggunakan use mkdir perintah ini untuk membuat folder baru bernama kali folder di dalam folder kali 3 ya. Oke, kita cd. Nah, dengan perintah cd titik 2 kali itu kembali lagi ke directory di home kali Linux ya. Lalu di sini kita buat dulu mkdir folder kali folder kita kasih namanya ya, siapa ya, kali Linux. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Lalu kita akan membuat lagi folder di dalam folder kali Linux ya. Di sini kita buat mkdir slash home slash kali slash kali folder 3 slash kali Linux. Jadi ketika kita buat folder itu berada di directory folder kali folder 3, di dalam itu ada folder kali itu ya, kali Linux ya. Oke, nah kita lihat dengan perintah ls min l slash home slash kali folder. Oke, folder 3. Nah, di sini terdapat folder kali Linux ya, yang berarti tandanya sudah berhasil dibuat. Coba kita perintah ls min la, yang dimana perintah ls min la ini kita menggunakan jalur relatif ya, patch mas kita harus paham dengan
directory yang berada di ini, berada di mana directory kita lihat. Oke, ls di sini opsi min itu memberitahu ls untuk menampilkan semua berkas ya. Kita lihat. Oke, kali ini kita akan pindah ke folder yang udah kita buat ya, cd /home /kali folder. Oke, di sini kita sudah berada di folder kali folder ya, dimana kita cd titik titik itu kita berada di tetap di folder ini. Kita cd titik 2 kali itu ke directory awal. Nah, oke, mungkin ya. Nah, ketika penjelasan itu dia akan kembali lagi ke directory awal. Oke, di sini mungkin kita coba dengan perintah cd dulu ya, perintah dasar ini kali slash ya. Coba kita menggunakan perintah echo ya di sini untuk use untuk menampilkan pesan ya, output is defined. Oke, karena tidak ada keluaran yang ditemukan yang ditentukan di sini, jadi echo ini akan menampilkan pesan di jendela saat ini. Oke, di sini kita ketik echo this message. Nah, ini kan sesuai dengan output. Oke, selanjutnya kita gunakan echo untuk mengalihkan ini ke file teks ya. Berarti ini perintahnya itu ke berkas teks ya, bukan layar ya, berkas teks layar. Oke, dicoret di this to file txt file to text. Oke, no output also, berarti tidak ada output yang diharapkan. Iya, benar. Oke, selanjutnya kita perintah catch ya, dimana berkas teks file teks ini tidak ada. Berkas tersebut dibuat secara otomatis untuk otomatis untuk menerima keluaran yang dihasilkan oleh echo. Gunakan perintah cat ya di sini untuk menampilkan berkas isi file teksnya. Cat
txt file.txt. Nah, ready to this file. Berarti ini disuruh arahkan ke sebuah file ya. Jadi kita di sini akan arahkan ulang dan tambahkan berkas ya, dengan perintah echo text ini. Di sini kan mirip dengan operator ini. Jadi fungsi operator ini memungkinkan pengalihan data berkas. Perbedaannya adalah operator ini menambahkan data ke akhir berkas yang dirujuk, sehingga konten yang ada tetap utuh ya. Jadi untuk berkasnya tetap utuh itu kita gunakan perintah echo di stack will be appends to the txt file. Txt file .txt. Oke, di sini kita lihat ya. Oke, langkah kelima itu langkah kelima itu digunakan perintah remove ya, untuk menghapus berkas atau directory. Dengan menghapus directory itu menjalankan perintah rm dengan nama berkas yang di sini ya. Jadi kita ketik rm txt file txt ya, kita hapus. Salah, rm txt file txt ya. Oke, di sini sudah berhasil berarti ya. Di Linux ini directory dianggap sebagai jenis berkas ya, yang dimana oleh karena itu di sini perintah rm juga digunakan untuk menghapus directory, tetapi opsi min-r ini rekursif harus digunakan. Perhatikan bahwa semua berkas yang ada di directory lain itu di dalam directory tertentu juga ada kita akan menghapus ya. Jadi kita gunakan perintah rm min-r kali folder 1. Oke, di sini selanjutnya kita pindahkan file atau directory ya. Langsung saja issue document below the move, yang artinya jalankan perintah di bawah ini untuk memindahkan file txt dari home kali ke directory home. Oke, move Oke, kita buat dulu. Kadir kali 2 folder. Oke, kita cek berhasil. Oke, sudah ya, berarti kita pindahkan move kali folder 2 ke txt file.txt ya.
file txt. Dia tidak ada missing ya. Berarti ini tidak ada directory text file test ini ya. Mungkin sama aja ini sini ya. So kita ls l kali folder total mana, berarti tidak ada folder yang dipindahkan di kali folder 2 ini. Ini folder kali 3 itu dipindahkan ke folder kali 2 ya. Slash folder ketika kita ls min, maka dia di sini terdapat total 48 ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya atau kurang clear penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.